bebe tuna jalan aluji tohi tarata katawan hendak nampal-lampang kisah ketika ihuran budaya Dayak Pulau Kalimantan. Tege nyebut je zaman asang belum kape jadi ya gampang hatetek takulu kakaraki betang sama daya kakayau mate lo matayang. Sekitar 1 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1894, diadakan perjanjian damai suku Dayak yang bernama Perjanjian Tumbang Anoy. Tentunya bagi masyarakat Dayak sudah tidak asing lagi dengan sejarah besar yang satu ini. Tapi di sini saya mencoba mengulang kembali dan memberikan informasi pada pahari semua yang mungkin belum mengetahui tentang apa itu Perjanjian Tumbang Anoy. Perjanjian Tumbang Anoy merupakan sebuah perjanjian damai antar suku Dayak yang dilaksanakan pada tahun 1894 di desa yang bernama Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang menghasilkan poin-poin perdamaian antar suku Dayak pada abad itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan kembali mengulik informasi sejarah sebelum tahun 1894, sebelum perjanjian itu dideklarasikan, dan apa penyebab dibuatnya Perjanjian Tumbang Anoy. Periode pra Perjanjian Tumbang Anoy bisa disebut sebagai periode mengayau atau dikayau. Kayau sendiri adalah salah satu budaya masyarakat Kalimantan tempo dulu, di mana mereka memenggal kepala musuh dan membawanya pulang. Biasanya ngayau dilakukan saat keadaan sedang perang dan bisa juga untuk keperluan ritual. Istilah ngayau adalah istilah lokal, tapi sejarah para pemenggal kepala dari Kalimantan pertama kali diperkenalkan dalam skala global pada tahun 1882 dalam sebuah buku karya Karl Bock yang berjudul The Headhunters of Borneo. Buku inilah yang pertama kali membuat pandangan dunia tentang orang-orang Dayak sebagai suku kanibal dan pemburu kepala masih eksis hingga saat ini. Tapi hal itu wajar, karena memang pada masa itu, Dayak primitif masih sering melakukan hal-hal brutal, seperti pemenggalan kepala dan saling membunuh. Tapi yang masih simpang siur adalah, apa penyebab awal mula terciptanya ritual ngayau di Kalimantan? Tak ada referensi yang jelas tentang hal ini. Tapi di sini saya ada menemukan sedikit petunjuk tentang sejarah ngayau di Kalimantan dan juga berhubungan dengan sejarah suku Dayak pertama kali yang katanya berasal dari Cina. Oke, ini mungkin bakal saya bahas di video selanjutnya tentang sejarah suku Dayak dan asal-muasal terciptanya ngayau. Sebelum pra Perjanjian Tumbang Anoy, ada 2 poin penting yang menjadi akar permasalahan dan kerusuhan Dayak pada masa itu, yakni yang pertama aksi asang kayau atau pembunuhan antar suku, kedua peperangan melawan Belanda. Untuk permasalahan yang pertama, aksi saling membunuh sering terjadi dikarenakan perebutan wilayah yang memang pada saat itu suku Dayak tidak mengenal pembagian wilayah yang secara administratif. Mereka menempati wilayah yang dianggap bisa memiliki sumber daya yang mencukupi dan bisa menopang segala aktivitas serta kehidupan dalam satu suku. Peristiwa puncak pertikaian antar suku Dayak ialah ketika terjadi perebutan tempat usaha pengambilan getah nyatu yang berlokasi di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tapi dari referensi lain juga ada yang mengatakan wilayah tersebut terletak di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, di mana pada saat itu suku Dayak Ngaju dan suku Dayak Kenya saling melakukan kayau-mengayau untuk memperebutkan lokasi tersebut. Pada prinsipnya, suku Dayak akan mempertahankan wilayahnya dari setiap orang yang bukan berasal dari sukunya. Dan jika terjadi tragedi saling membunuh, suku Dayak harus membalaskan kematian anggota sukunya dengan memburu kepala dari suku yang telah membunuh anggota sukunya. Kepala tersebut lalu dibawa pulang dan digunakan dalam upacara tiwa, sebuah ritual untuk menghargai kematian anggota suku. Kegiatan memburu kepala tersebut semakin sengit sehingga peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Kayau 100. Permasalahan kedua adalah seringnya terjadi peperangan dengan kolonial Belanda.
di mana pada masa itu pemerintah Hindia Belanda sering meresah kewalahan dan juga was-was tentunya dengan adanya pertikaian dan aksi pemenggalan kepala yang sering terjadi di Borneo. Hal ini tentunya menghambat akses pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan monopoli di daerah-daerah yang berada di Pulau Kalimantan. Sehingga terjarang orang-orang Belanda yang nekat menerobos masuk ke wilayah suku-suku setempat akan menjadi buruan suku Dayak. Kisah yang paling terkenal adalah kisah hilangnya Mayor Muller, seorang perwira seni pasukan Napoleon Bonaparte yang pergi ke Hindia Belanda pada tahun 1817 untuk bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda. Dia terlibat dalam penyerangan Belanda ke Kesultanan Sambas pada tahun 1818, bahkan diangkat sebagai acting resident di sana. Ia sempat bekerja sebagai petugas inspeksi di Maluku pada tahun 1820. 2 tahun kemudian, dia kembali ke Kalimantan Barat sebelum terpilih untuk mewakili Belanda ke Kesultanan Kutai dengan ambisi untuk mengontrol arus perdagangan di sepanjang Sungai Mahakam. Belanda bermaksud untuk menekan kontrak politik dengan Sultan Kutai. Selanjutnya, Belanda mengutus Muller bersama 20 prajurit ke Kutai pada tanggal 8 Agustus 1825. Setelah menekan perjanjian politik dengan Sultan Kutai, Muller berambisi untuk menelusuri pedalaman Kalimantan dari Kutai Timur menuju Sambas atau Pontianak di barat untuk mengeksploitasi alam Kalimantan yang disebut para penjajah Belanda sebagai terra incognita atau wilayah tak diketahui. Meskipun Sultan enggan mengizinkan Muller masuk lebih jauh ke dalam wilayah kekuasaannya, dia tetap pergi ke Mahakam dengan pasukannya. Tapi cukup tragis memang, hanya satu dari rombongan itu yang berhasil selamat, dan Muller dikabarkan menghilang dalam perjalanan. Sampai sekarang, menghilangnya Muller masih menjadi misteri, tapi dugaan kuat Muller dibunuh oleh suku Dayak di Hulu Kapuas. Hal ini kemudian dibenarkan oleh John Dalton, petualang Inggris yang mengunjungi tempat tersebut setelah 3 tahun hilangnya Muller. Ia menemukan benda-benda peninggalan Muller dan timnya. Catatan ini diambil dari buku Bernard Slato yang berjudul Innermost Borneo, Studies in Dayak Cultures, di mana ada kutipan tentang terbunuhnya Muller oleh suku Dayak. Tentu ini bukan satu-satunya ekspedisi Belanda yang pernah mencoba mengeksploitasi Kalimantan dengan tujuan tertentu. Pada tahun yang berbeda, ada beberapa tokoh yang sempat melakukan ekspedisi Borneo, seperti Alexander Hare di Banjarmasin tahun 1812, James Murray di Kutai tahun 1844, James Brock tahun 1842, dan Robert Burns tahun 1848 di Sarawak. Dan ekspedisi Muller tahun 1825 yang dianggap sebagai ekspedisi gagal karena diduga kuat ia terbunuh oleh suku Dayak yang tidak terima wilayahnya dimasuki. Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Pada Mei 1859 di Pulau Petak Kapuas meletus pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda Cipanas tidak bisa digunakan lagi. Anak buah kapal terbunuh semuanya. Tahun 1855, Perang Tewa meletus, disusul oleh perang di kawasan Hulu Katingan, Mentaya, Kahayan, dan Barito, yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda, baik kapal perang maupun nyawa. Ekspedisi terakhir sesudah peperangan adalah ekspedisi seorang antropolog sekaligus dokter, Nguyen Huis pada tahun 1893. Ia dibantu oleh seorang ahli geologi, Molengraf beserta timnya. Tujuan dilakukannya ekspedisi ini tidak lain untuk melakukan pemetaan wilayah Kalimantan beserta sumber-sumber alam yang ada di dalamnya. Tentunya para pemerintah Belanda tidak menginginkan lagi kejadian seperti ekspedisi Muller yang gagal dan perang melawan suku Dayak yang disebut-sebut sebagai pasukan hantu. Belum lagi suku-suku Dayak yang lain yang sedang berperang memperebutkan wilayah dengan sesama suku Dayak. Situasi ini dianggap menghambat orang-orang Belanda untuk mendapatkan akses monopoli lebih dalam ke seluruh wilayah Borneo. Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan aksi kayau sekelas serta memperluas penguasaan teritorial sekaligus. Di pihak lain yang berada di tengah api perang, hasrat bersatu di kalangan orang Dayak seluruh Borneo makin dirasakan. Karena situasi inilah, Residen Belanda wilayah Kalimantan Tenggara pada Juni 1893 mengundang semua kepala suku yang terlibat sengketa ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah untuk membicarakan upaya perjanjian perdamaian. Pertemuan tersebut membahas antara lain memilih siapa saja yang sanggup dan mau menjadi ketua dan sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdamaian tersebut, menetapkan tempat penyelenggaraan, menetapkan kapan waktu penyelenggaraan, menetapkan lamanya sidang damai itu bisa dilaksanakan. Dengan demikian, pertemuan awal tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu seorang tokoh Dayak bernama Damang Batu ditetapkan sebagai ketua pelaksana rapat damai. Tempat rapat damai di Tembang Anoy, di Betang kediaman Damang Batu. Diberi waktu kurang lebih 6 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan, dan diharapkan pada awal tahun 1894 rapat tersebut sudah bisa dimulai. Lama persidangan ditetapkan 3 bulan, direncanakan dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret 1894.
Undangan disampaikan melalui para kepala suku dan tokoh masing-masing daerah. Utusan atau peserta rapat haruslah tokoh atau kepala suku yang mengetahui adat istiadat di daerahnya masing-masing. Sesudah dilaksanakannya rapat damai pada tahun 1894, maka dihasilkan perjanjian perdamaian yang diringkas dalam 9 poin penting sebagai berikut ini. Yang pertama, menghentikan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, menghentikan kebiasaan perang antar suku dan desa. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga. Yang keempat, menghentikan kebiasaan adat mengayau. Yang kelima, menghentikan kebiasaan adat perbudakan. Yang keenam, pihak Belanda mengakui berlakunya hukum adat Dayak dan memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional mereka. Yang ketujuh, penyeragaman hukum adat antar suku. Yang kedelapan, menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman tertentu. Dan yang kesembilan, mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar penduduk maupun antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khususnya diselenggarakan selama rapat damai ini berlangsung. Pada poin perjanjian yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa perjanjian ini adalah sebuah rencana politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Suku Dayak menyetujui perjanjian yang sudah dideklarasikan tersebut, mengakui pihak Hindia Belanda sebagai pemerintah resmi. Karena seperti yang disebutkan dalam poin ke-8, pemerintah Hindia Belanda menjanjikan pembagian wilayah secara administratif beserta kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam satu suku. Pembagian wilayah secara resmi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya lagi pertikaian antar suku, di mana dalam poin 2, 3, dan 4, aktivitas mengayau dan saling membunuh harus dihapuskan. Ke-9 poin perdamaian tersebut disepakati dengan adanya sumpah Dayak. Siapa saja yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Terlebih lagi, suku Dayak pada masa itu sangat pantang untuk melanggar sumpah mereka yang sudah dilaksanakan dengan hukum Dayak yang berlaku. Karena dari pandangan kepercayaan, mengucapkan janji dan sumpah adalah hal yang bersifat sakral. Dengan demikian, terbentuklah sebuah perjanjian perdamaian antar suku Dayak yang saat ini kita kenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy 1894. Oke, hal ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Mengapa pada masa itu suku Dayak kalah oleh Belanda? Semua tak lain karena permainan politik dan kebiasaan suku Dayak yang hanya mempertahankan wilayahnya tanpa memperdulikan suku-suku lain pada masa itu. Tapi lain halnya jika mereka bersatu. Seperti dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pihak Belanda mengakui suku Dayak adalah salah satu suku terkuat di Indonesia. Tentunya dalam hal pertahanan fisik, peperangan, dan penguasaan medan tempur. Seperti dalam sejarah Perang Barito, dicatat ada beberapa kekalahan Belanda dalam misi menaklukkan suku Dayak. Seperti kasus penyerbuan gudang garam Belanda pada tanggal 24 Agustus 1859 yang menewaskan Letnan Bison dikarenakan serangan tombak Dayak. Pertempuran di Leogong 11 Februari 1860 yang berhasil menghanyutkan kapal Suriname beserta 300 serdadu Belanda di dalamnya. Dan pada Desember 1859, Laskar Dayak berhasil menenggelamkan kapal Onrus yang berlokasi di Sungai Barito di kota Moretewe yang merupakan kota asal saya. Namun setelah adanya perjanjian Tumbang Anoy, masyarakat Dayak tidak bisa lagi melakukan perlawanan karena sudah terikat janji dan sumpah. Sehingga pemerintahan Belanda bisa lebih leluasa untuk mengakses lebih dalam lagi ke berbagai wilayah dan sumber daya yang ada di Borneo. Ya, meskipun ada beberapa suku Dayak yang masih berani menentang Belanda dan melanggar perjanjian tersebut. Oke, itulah sejarah terbentuknya perjanjian Tumbang Anoy. Tapi di sini saya garis bawahi lagi. Kita di sini cuma mengingat dan mempelajari sejarah masa lalu, tanpa ada maksud membeda-bedakan etnis manapun. Positifnya, perjanjian Tumbang Anoy 1894 adalah awal mula bersatunya seluruh suku Dayak di tanah Borneo hingga saat ini. Salam Pahari.